Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb semesta alam, yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepadanya, untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul umar beliau. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama khatib mengajak pada diri sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meriayah iman kita. Karena iman dan takwa ini adalah merupakan satu di antara bentuk penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa merupakan puncak seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu al-jannahnya, di mana al-jannah ataupun surga oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan dan disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu 'indal muttaqin. Surga Allah siapkan untuk yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini menjadi sebuah ciri dari iman yang kita yakini bersama, dari ketakwaan yang kita laksanakan. Karena iman tidak sebatas di lisan, iman tidak sebatas di keyakinan, tetapi iman bentuk memerlukan sebuah pembuktian. Melaksanakan ibadah salat Jumat adalah bukti iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mau bersama bahwasanya di minggu kemarin, tepatnya tanggal 8 November, MUI Pusat merilis sebuah fatwa berkaitan dengan boikot, pembatasan terhadap barang-barang ataupun segala bentuk perkara-perkara yang ada berafiliasi dengan Zionis Yahudi. Maka dalam hal ini, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54 ada satu karakter, ada satu sifat yang Allah Subhanahu sebut. Dalam Al-Quran tersebut dikatakan pada kita bahwasanya ketika banyak orang membangkang pada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah menghinakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan karakter ataupun Allah mendatangkan di kaumin, mendatangkan satu generasi, satu kaum yang di antara kaum itu Allah sebutkan adzillatin alal mu'minin. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala datangkan adalah mereka adzillatin alal mu'minin, yang punya sifat, punya karakter lemah lembut terhadap orang mukmin. Yang jadi pertanyaannya pada Allah, seperti apa bentuk kita lemah lembut terhadap orang mukmin? Bagaimana cara kita berlemah lembut dengan orang mukmin? Dan sebaliknya, aizzatin alal kafirina, yang kedua kata Allah sebutkan adalah mereka tegas terhadap orang kafir. Karakter yang Allah sebutkan lemah lembut terhadap orang mukmin yang pertama. Yang kedua kata Allah, aizzatin alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Lantas bagaimana ataupun apa saja bentuk kita berlemah lembut terhadap orang mukmin? Yang pertama di antara adalah at-ta'awun, yakni punya rasa sikap tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu, bentuk at-ta'awun. Karena satu di antara yang hadis Rasulullah SAW menyebutkan pada kita, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan,
Ketika kita meminta pada Allah SWT bantuan, kita dalam sholat kita mengatakan iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ternyata ya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya. Ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, selama hambanya membantu saudaranya. Jadi sebuah konsekuensi, sebuah akibat. Ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sifat al-wala. Di antara bentuk kita lemah lembut terhadap orang lain adalah al-wala, loyalitas, komitmen kita. Yang mesti kita berikan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Satu di antaranya mungkin kemarin, satu yang mendasari MUI mengeluarkan sebuah fatwa nomor 83 tahun 2023 adalah bagaimana komitmen kita. Ketika kita melihat saudara kita di Gaza, ketika melihat saudara kita di Palestina, mereka dibombardir. Mereka senantiasa mendengar dentuman nuklir, dentuman atom dan sebagainya. Maka loyalitas kita diperintah oleh Allah SWT. Jemaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, surat yang 58, ayat yang ke-22 atau ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, la tazidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasul walau kanu aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Kata Allah sebutkan, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman pada hari akhir, yuwaddunahum. Kata Allah, akan saling menyayangi, akan saling berkasih sayang dengan orang-orang siapa? Man hadallah, dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita dapati orang yang beriman akan ada sifat berkasih sayang dengan orang-orang yang hadallah, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Allah sebutkan, orang yang menentang itu walau kana abauhum, bisa jadi orang yang kau lawan adalah abauhum, bapak-bapak mereka, wa abnauhum, anak-anak mereka, wa ikhwanukum, bisa jadi saudara-saudara mereka, ataupun wa ashiratukum, bisa jadi keluarga mereka. Dalam hari ini jawatan Allah kita dibentuk, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang punya loyal. Maka berkenaan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka jemaah Allah jika kaum muslimin itu maju dalam bab muamalah ataupun memiliki pasar sendiri. Sebagaimana digambarkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat di kota Madinah pada waktu itu ada satu kaum Yahudi yang menguasai pasar Madinah, yaitu Bani Qunaiqah. Maka Rasulullah SAW menancapkan pagar, menancapkan saung, ya, tenda yang besar yang disimpan di Ibnu Zurayj. Dan Rasul menyatakan, hada suwakum, kata Rasulullah, inilah pasar kalian yang disimpan di tanah seorang mukmin. Dan inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi mereka marah terhadap Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah memberikan pasar, hada suwakum, inilah pasar kalian. Walaupun jemaah Allah bermuamalah pada dasarnya kita boleh saja dengan siapapun, termasuk dengan orang kafir. Dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari digambarkan, ya, dalam jilid yang pertama hadis nomor yang 1068, di sana digambarkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hatta sampai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia saja, ya, hatta ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul itu masih punya hutang. Apa hutangnya? Baju besi Rasul tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sok untuk digadaikan dengan gandum. Artinya, maka boleh-boleh saja kita bermuamalah, tetapi dengan catatan muamalah yang tadi adalah dalam hal ketika tidak ada tantangan yang tadi, la man yuhadullah, tidak ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konteks kekinian, karena lihat kondisi genocide, pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel pada ikhwan kita, saudara kita di Palestina, maka MUI dengan segera mengeluarkan fatwanya 83. Bagaimana kita punya komitmen
terhadap seorang mukmin. Yang ketiga, bentuk adilah adalah al-ihtimam. Al-ihtimam adanya perhatian, kepedulian. Karena dalam sebuah hadis juga Rasul menyebutkan pada kita, "Man lam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minni." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak punya keperhatian, yang tidak punya kepedulian terhadap urusan orang mukmin, maka falaysa minni, kata Rasulullah, maka dia bukanlah umat kami. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah, dengan 1 minggu sekarang ketika MUI sudah melakukan sebuah fatwanya, bagaimana komitmen kita, loyalitas kita, kepedulian kita untuk melaksanakan apa yang dipatwakan oleh MUI bagi kita. Minimal kita bisa minimalisir. Walaupun bisa beredar mungkin di masyarakat, dari internet kita bisa baca, dari media sosial kita lihat produk-produk mana yang mesti kita tidak beli untuk saat ini. Karena pada hakikatnya jemaah, apa yang kita belikan dengan catatan dengan kita tidak membeli barang-barang yang terafiliasi terhadap Uni Israel, maka kita sudah bersedekah terhadap seorang mukmin. Mudah-mudahan iman kita diberikan Allah SWT kekuatan untuk senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dalam rangka membantu seorang teman di antara teman kita itu, saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur juyusal muslimina wal muslimati fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal muslimina wal muslimati fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id din min adh-dhalimin wal kafirin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi